saya kepingin dimonetisasi. Saya kepingin mempunyai subscriber sama dengan orang lain. Saya kepingin orang menonton YouTube channel saya. Saya kepingin orang mengkomen-komen video saya. Gaji yang saya terima dari YouTube itu selama dimonetize adalah Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya di sini, Elvira. Apa kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat selalu. So ya teman-teman, happy birthday to my channel. Jadi setahun sudah saya menjalankan YouTube ini. Saya membuat video YouTube yang pertama kali itu atau mengupload video ke YouTube itu pada tanggal 26 Mei. Dan kebetulan hari ini adalah 26 Mei, jadi kebetulan 1 tahun sudah saya menjalankan YouTube ya teman-teman. Nah di sini saya ingin sharing kepada kalian semua mengenai bagaimana perjalanan saya selama YouTube. Apa alat-alat yang saya pakai dan berapa gaji saya selama 1 tahun YouTube atau selama saya dimonetize dan kapan saya dimonetize dan lain sebagainya. Nah kalian jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai, oke? Untuk yang teman-teman yang pertama kali sudah tahu channel YouTube saya dan sudah subscribe, kalian pasti tahu channel YouTube saya itu awalnya bernama Elvira Mak Rempong. Nah, kenapa saya tukar ke Elvira Blackwell? Itu karena ada satu alasan yang sangat simple sekali. Nah, itu karena bapak saya kurang suka dengan kata-kata Mak Rempong. Semenjak daripada itu, saya tukar YouTube channel saya menjadi Elvira Blackwell. Saya mengambil video-video yang saya upload semua di YouTube itu hanya menggunakan satu gadget, teman-teman. Dan ini mungkin semua orang pasti bisa, yaitu handphone. Nah, saya menggunakan handphone untuk merecord segala video-video yang saya upload di dalam YouTube channel saya. Saya nggak pakai kamera itu karena sangat sulit sekali atau sangat susah sekali bagi saya untuk membawa kamera kemana-mana begitu ya. Karena saya mempunyai anak kecil, jadi saya pikir dengan cara menggunakan handphone ini sangat lebih praktis sekali bagi saya. Bisa mengambil video dan itu bisa saya di mana aja dan kapan saja itu kamera akan ready karena saya selalu membawa handphone saya majority-nya setiap saat ya, hampir selalunya handphone saya itu pasti akan reachable dari saya. Jadi sekiranya saya mau membuat satu video atau konten yang secara dengan tiba-tiba dengan menggunakan handphone itu sangat simple sekali begitu. Dan alasan kedua kenapa saya menggunakan handphone untuk nge-YouTube itu adalah karena saya tidak mempunyai waktu banyak untuk mengedit video di dalam laptop begitu ya teman-teman. Jadi dengan cara merecordnya di dalam handphone itu saya bisa mengedit dengan menggunakan handphone juga. Saya juga menggunakan handphone juga untuk meng-create thumbnails dan lain sebagainya. Saya ini seorang ibu ada baby. Jadi keseringannya saya mengedit video saya itu pas waktu saya lagi menyusui anak saya atau misalkan saya lagi di mobil lagi nunggu keluar ke supermarket dan lain sebagainya, lagi di jalan itu suami saya menyetir, saya bisa mengedit video. Jadi dengan menggunakan handphone ini saya bisa mengedit video dimanapun dan kapanpun kalau saya ada waktu begitu teman-teman. Jadi itu adalah alasan saya mengapa saya mengedit video pakai handphone, nggak pakai laptop. Karena kalau pakai laptop itu saya harus duduk di depan laptop itu dan sangat tidak praktis sekali bagi saya untuk membawa laptop keluar kemana-mana dengan membawa anak dan lain sebagainya. Jadi dengan menggunakan handphone itu, karena dia sudah ada selalu di kantong saya atau di dalam tas saya kalau saya kemana-mana, jadi jikalau saya ada waktu, saya bisa ambil handphone dan bisa edit. Jadi 15 menit di sini, 10 menit di sana, 5 menit di sini, itu jadilah satu video begitu. Jadi saya mencoba untuk menghemat waktu dengan menggunakan handphone begitu teman-teman. Jadi saya cuma menggunakan laptop jikalau untuk mau memasuki ke kayak YouTube Studio, mau mengedit seperti mau mentranslate atau mengedit kayak ads dan sebagainya, itu saya pakai laptop. Video pertama yang saya upload itu adalah pada tanggal 26 Mei 2021 dan saya dimonetize pas
tanggal 5 November 2021. Jadi tidak sampai 6 bulan saya sudah dimonetize ya teman-teman. Dan itu juga disebabkan karena ada satu video saya ini yaitu mengenai culture shock di Malaysia yang pada saat itu lagi bisa dikatakan viral karena nggak sampai 3 minggu video ini saya rilis, saya sudah mendapatkan hampir 1000 subscriber dari satu video itu saja. Dan dari satu video itu juga saya mendapatkan jam tayang yaitu 4000 jam tayang. Jadi dengan video ini saya maksudnya saya dimonetize karena dengan video ini gitu ya. Nah, alasan pertama saya kenapa saya membuat YouTube channel itu awalnya bermula daripada dulu waktu saya di Jakarta, saya pernah mengambil sekolah makeup. Nah, niat saya membuat YouTube itu sebenarnya awalnya adalah untuk channel-channel makeup yang saya buat praktekkan di diri saya. Jadi dengan cara melihat video saya balik, saya bisa lebih mempelajari dan melihat hasil-hasil makeup saya. Nah, itu awalnya dulu kenapa saya membuat channel YouTube ini. Tetapi jadi berubah arah menjadi channel family vlog atau daily vlog mengenai saya dan keluarga saya dan mengenai pengalaman-pengalaman saya waktu dulu tinggal di Malaysia, di Singapura, dan sekarang di Amerika maupun di Indonesia. Nah, basically channel ini adalah menceritakan mengenai pengalaman saya dan family vlog ya teman-teman. Berapakah gaji saya selama saya dimonetize atau selama saya setahun nge-YouTube ini? Nah, sering sekali, Elvira, gaji kamu udah berapa di YouTube atau berapa udah kira-kira ya berapa banyak duit yang kamu sudah earn atau sudah kamu dapat di YouTube? Nah, ini very interesting sekali ya teman-teman. Sebenarnya saya mau bagi tahu kalian ini semua jujur. Jadi sekiranya ada teman-teman yang ingin memulai YouTube itu, kalian bisa dapat ide dari saya. Dan sekiranya apa yang saya sebutkan ini ada sedikit salah karena saya lagi mempelajari tentang YouTube dan saya juga kepingin tahu orang bagi tahu saya, oh Elvira, kamu buat ini salah, jadi kamu buat begini, biar begini. Nah, saya lebih suka begitu. Kemungkinan ada yang saya buat ini tidak benar, saya juga kurang tahu ya, karena saya juga masih belajar YouTube ya teman-teman. Nah, gaji yang saya terima dari YouTube itu selama dimonetize adalah kosong. Saya belum terima gaji teman-teman. Tapi ada tapinya. Nah, ada tapinya ya. Tapi saya sudah ada pendapatan atau revenue di dalam Google AdSense saya. Nah, kenapa saya bilang saya belum mendapatkan gaji di sini teman-teman? Karena untuk mendapatkan gaji atau dari YouTube dan kayak penerimaan pertama, cek pertama yang kita dapat atau money transfer yang kita dapat dari YouTube itu, persyaratan di Amerika, untuk di Amerika ya, threshold, dipanggil threshold, yaitu balance yang ada di dalam akun kita atau Google AdSense kita itu harus minimal $100. Nah, di sini selama dimonetize, saya belum mencapai $100 di dalam balance akun AdSense saya. Tapi saya udah earning ke $76.73 seperti yang Anda sudah lihat di dalam screen ini. Saya earn $76.73 setelah saya dimonetize. Kalian bisa lihat kalau pendapatan saya itu berbeda-beda ya. Kadang-kadang itu ada sedikit dan tiba-tiba banyak. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena satu hari atau pas waktu sebulan itu ada video saya yang banyak ditonton oleh kalian gitu, oleh orang-orang, dan yang nanti di bulan lainnya itu memang jarang sekali ada orang. Jadi kalau menurut saya YouTube channel ini seperti kita berjualan produk ya teman-teman. Jadi video itu adalah produk kita. Jadi semakin kita pajangkan dia di depan layar kalian, jadi adalah orang yang menonton. Dengan ada orang menonton itu, maka kita akan mendapatkan income begitu. Jadi ibaratkan kalau kita mengupload video itu, kita juga menjual produk begitu. Jadi kalau kata saya ini YouTube adalah menjual hasil produk kita. Jadi kadang-kadang satu bulan itu mungkin kita akan mendapatkan pendapatan yang banyak, dan mungkin kita hari ini nggak ada yang nonton dan nggak ada pendapatan begitu. Jadi itu tergantung daripada kalian semua teman-teman. Jadi pertama kali saya dimonetize, saya juga minta pendapat dengan suami saya,
apakah saya harus lanjutkan monetisasi ini atau saya biarin saja? Dan suami saya bilang, kalau kamu have fun, kamu memang mau membuat itu just for fun, kamu buat. Tapi kalau kamu merasa itu sudah terlalu banyak tekanan, udah lupakan, kamu nggak ada rugi apapun begitu. Jadi oleh karena itu saya terima untuk dimonetisasi. Ini sebenarnya lucu sekali ya. Kalau kita awalnya itu saya kepingin sekali, saya kepingin dimonetisasi sama seperti orang-orang lain. Ya kenapa tidak kita buat kerja kalau kita mendapatkan sedikit seperti berkembang begitu dan sukses, pasti kita merasa bahagia kan. Jadi di situ itu dulu saya pertama kali mau buat YouTube channel itu saya kepingin dimonetisasi. Saya kepingin mempunyai subscriber sama dengan orang lain. Saya kepingin orang menonton YouTube channel saya. Saya kepingin orang mengkomen-komen video saya dan lain sebagainya ya. Nah setelah saya dimonetisasi tersebut teman-teman, saya itu ada merasa ragu-ragu karena ini adalah salah satu tanggung jawab yang besar jikalau saya membuat satu komitmen kepada sesuatu itu saya harus jalankan begitu. Saya jenis orang yang kalau saya sudah buat komitmen di satu tempat itu, saya harus bertanggung jawab untuk menjalankannya sampai selesai. Jadi saya membuat kerja itu saya nggak pernah tanggung-tanggung begitu. Nah, sebelum saya membuat komitmen dan saya bersetuju untuk menerima monetisasi ini, saya juga sempat bertanya apakah saya kuat untuk menerima nanti komen-komen daripada orang-orang. Karena orang-orang di luar sana kita tidak kenal dan ada juga nanti pasti ada akan yang menyukai kita, yang kurang menyukai kita dan bahkan mungkin ada yang membenci kita gitu. Jadi mereka akan memberikan komen-komen yang mungkin kita tidak boleh terima. Nah pada waktu itu juga saya konsultasi kepada suami gitu ya. Jadi sebelum dimonetisasi itu saya mengambil waktu juga untuk memikirkan hal-hal begini ya teman-teman. Dan saya juga berpikiran apakah saya ada waktu untuk menjalankan tugas ini gitu. Dan apakah saya nanti membuat ini nanti anak-anak saya bagaimana, kerja serumah saya bagaimana dan lain sebagainya. Menurut saya buat YouTube ini ada susah dan senangnya begitu ya. Jadi tidak membuat YouTube ini tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian seperti selebritis, kalian sudah punya banyak fan di luar sana, itu berbeda ceritanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada fan di luar sana, orang-orang sudah banyak, mereka sudah banyak peminatnya, otomatis mereka sudah tahu siapa kalian dan mereka akan menonton channel kalian. Itu berbeda teman-teman. Dan jadi sekiranya seperti kita, seperti saya ini, saya nggak siapa-siapa dan saya itu bukan artis dan saya itu bukan dikenal oleh banyak orang dan saya itu tidak begitu juga banyak teman di seluruh dunia ini. Jadi tidak ada yang mengenal saya. Dan itu sangat perlukan waktu untuk orang-orang mengenal kita dan mensubscribe channel kita begitu ya. Jadi kita akan menghadapi masalah kelambatan waktu dibandingkan oleh orang-orang yang sudah memang terkenal gitu. Jadi sekiranya kalian ingin membuat YouTube channel ini, buat dengan ikhlas dan sering upload video dan buat konten yang memang kalian merasa kalau orang akan menonton channel kalian tersebut. Nah, untuk teman-teman sesama YouTuber yang sudah mungkin di lapangan, sudah membuat YouTube account tapi belum dimonetisasi, kalian jangan menyerah, jangan pantang menyerah, tetap semangat dan tetap rajin mengupload video. Semoga suatu hari nanti atau mungkin besok, mudah-mudahan kalian akan segera dimonetisasi oleh YouTube dan video-video kalian akan selalu ditonton oleh para peminat kita atau para penonton, viewers, pemirsa dan lain sebagainya di luar sana. Jadi teman-teman sesama YouTuber tetap semangat dan rajin mengupload video. Selamat berjuang. Dan di kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan kepada semua teman-teman onlineku yang sudah mensubscribe channel, menyukai video dan mengkomen video-video kami dan senantiasa menonton channel ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih atas dukungan dan support kalian dan jangan berhenti, tetap mensupport channel ini dan tetap menonton. Dan dengan waktu yang bersama juga di sini saya akan tetap berusaha untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi dan saya akan coba memperbaiki dan segera
segala kekurangan di dalam pengeditan. Saya tahu masih banyak yang harus saya perbaiki. Oleh karena itu mungkin saya akan membuatnya, saya belajar hari demi hari. Jadi saya membutuhkan support dari kalian dan jangan berhenti mensupport saya. Saran dan komen kalian sangat saya butuhkan untuk memperbaiki ke depan nanti begitu. Jadi jikalau kalian ada komen ataupun saran untuk saya, kalian bisa masukkan di Dropbox ya. But be nice ya teman-teman. Saya juga sebagai creator di sini, saya juga berusaha untuk membuat yang terbaik. Dan semoga aja video saya yang saya upload selama ini bisa menghibur kalian dan bisa juga bermanfaat dan memberikan informasi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya ada selama ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa stay healthy and take care and be nice to each other. I'll see you in the next video. Bye!